Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Hari Ya. dari Indonesia. Jadi ada sedikit keunikan yang ingin saya bawakan kepada teman-teman semua tentang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Akan tetapi dan ini sebenarnya under record, Mas Hari nggak mau dia ingin ketahuan seperti itu. Cuman ini mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwasanya Mas Hari ketika datang ke Dubai itu Mas Hari tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Sedangkan di sini komunikasi semuanya wajib menggunakan bahasa Inggris dimanapun dimanapun berada gitu kan. Yang ini mungkin ya terjadi seperti apa ya, disaster ya bagi Mas Hari sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 1 tahun di Dubai dan bagaimana bahasa Inggrisnya sekarang? Saya lihat sepertinya tidak hanya bisa berkomunikasi saja, melainkan juga mengikuti apa sih istilahnya pembelajaran. Ya kebetulan Mas Hari juga kuliah menggunakan bahasa Inggris. Jadi bagaimana nih ceritanya nih? Cerita ke Dubai tanpa tanpa bisa menggunakan bahasa Inggris, kemudian bisa menjadi sekarang 1 tahun dengan progres yang cepat bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Dibilang baik kayaknya belum baik ya, masih terus belajar. Cuman ya gimana, pertanyaan yang pertama, kenapa bisa ke Dubai dengan nggak bisa bahasa Inggris? Saya dapat informasi dari teman, kalau misalkan bahasa itu nantinya ngikutin bahasa. Lebih kayak gampang lah kalau ngomong, nanti ngikutin aja orang lain yang di sini. Dan ternyata gak segampang itu, karena saya bener-bener nol banget, gak ada basic sama sekali dari bahasa Inggris. Dan alhamdulillah sekarang setidaknya saya bisa ngomong sama orang lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena kayaknya itu udah common banget ya. Iya, udah common. Setiap orang keluar negeri mesti apa istilahnya, kita berada di tempat lain yang dimana di situ bahasa Inggris menjadi bahasa utamanya. Apa nih tips bagi teman-teman yang ingin keluar negeri terus kemudian yang memiliki kendala dalam bahasa, apa saja yang perlu kita tekankan? Kalau tips buat belajar bahasa Inggrisnya mungkin ya lebih tepat ke situnya. Kalau misalkan buat saya pribadi yang saya sudah alami sekarang, belajar bahasa Inggris secara benar dan betul itu emang butuh sekali. Cuman kalau misalkan benar-benar nggak bisa bahasa Inggris dan tujuannya untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan orang lain, ya kita lebih kayak nonton video atau apapun itu yang berkomunikasi, bukan tentang apa urutan bahasa dan lain-lainnya kayak gitu. Itu sih yang saya alami. Tentang keberanian menggunakan bahasa Inggris itu sendiri gimana menurut Mas Hari? Kebanyakan orang Indonesia tuh sifatnya pemalu, tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini yang menjadi kendala besar bagi kita untuk maju gitu. Nah, ini rata-rata orang Indonesia ketika di luar mainannya lebih ke perasaan. Jadi tidak pernah saya malu lah, saya nggak mau bahasa Inggris lah, seperti itu gitu. Gimana menurut Mas Hari? Jangankan berbicara orang lain, secara pribadi ya saya sendiri emang ngerasa begitu. Malu itu pasti Indonesia banget gitu ya, rasa malu. Cuman ketika di sini hilangilah rasa malu itu untuk bisa berkomunikasi betul, bisa menyampaikan mengaspirasikan apa yang kita ingin sampaikan. Terus kemudian betul. Yang paling utama lagi kita bisa menggunakan bahasa Inggris kita dengan baik dan tentunya akan terus menerus kita bisa menjadi lancar seperti itu. Nah, apakah ada tips yang lain untuk mempelajari? Apakah perlu dengan membawa kamus? Terus kemudian apakah kalau kamus sih untuk berbicara kayaknya itu penting juga, kamus lah ya. Google Translate dan Google Translate semuanya udah ada di online, dan apalagi sekarang dengan memencet sesuatu tinggal klik, gampang banget ya di online. Muncul ini artinya seperti ini, terus kemudian ingin apa pengucapan seperti apa, kita langsung tahu begini pengucapannya. Nah, apa aja bagi kalau menurut saya pribadi sih Mas ya, kita lebih berani aja. Maksudnya apakah itu di updatean, apakah itu ngomong sama orangnya langsung. Jangan khawatir bahasa lu nggak baik, maksudnya bicara aja. Nanti kalaupun orang komen, termasuk pribadi saya merasa sakit hati selalu banyak yang komen, lakukan saja. Maksudnya update dengan bahasa Inggris. Dan tentunya dengan sering kita membuka buku grammar misalnya, sering mendengar kayak ESL gitu kan, English as a Second Language, ada podcast, terus kemudian ada English First, terus kemudian ada British Council kan, di situ ada di website yang bagaimana cara berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik seperti itu. Iya. Saya pernah sih nonton kayak film ya. Kalau menurut saya lebih bagus lagi, bukan film nggak bagus ya, lebih bagus lagi kalau misalkan kayak nonton berita. Ya, newsroom, CNN newsroom atau BBC. CNN, BBC yang kayak gitu-gituan.
bukan berarti nggak nonton film ya. Mhm. Film harus, cuman di film kayaknya terbatas bahasanya mungkin. Terbatas bahasa. Iya, Karena dengan bahasa. di film kemungkinan lebih banyak ke conversations yang itu lebih slang satu. Ya, Jadi betul. ketika kita berbicara dengan intelektualitas yang lebih tinggi, Hmm. itu kita stuck karena kita berbicara batasan kita hanya segitu gitu. Artinya Iya, iya. ketika kita mendengar dengan berita yang lebih luas seperti CNN, BBC, dan kita mempelajari, oh ini ketika orang berbicara orangnya seperti ini. Jadi negosiasi dan segala macam kita lebih, wawasan kita lebih luas Lebih gitu luas. dengan melihat berita Tentunya dunia. banyak yang dipelajari juga mungkin ya dari selain dari film. Betul. Nah, kebetulan juga Mas Hari sekarang sebagai mahasiswa Indonesia gitu. Jadi yang belajar sembari kerja atau kerja sembari belajar nih gimana nih? Mahasiswa ya. Lebih Mahasiswa kayak ke online. menuntut ilmunya sih, bukan kalau menuntut ilmu dimanapun kapanpun itu harus dikejar. Dan alhamdulillah yang Mas Arif bilang barusan saya mengikuti, maksudnya kayak mahasiswa ya, dibilangnya mahasiswa Kuliah ya, online, kuliah untuk online. bachelor's degree yang diakui, Saya akreditasinya udah ada seperti itu. Masalah, ya saya kuliah online dan itu resikonya luar biasa sekali. Maksudnya nggak semudah itu online, gampang nggak nemuin kelasnya, bahkan itu lebih ribet. Lebih ribet karena sistematikanya udah lebih tersistematis, waktu Ya, betul. seperti ini, terus kemudian deadline yang itu jarang sekali kita bermain di kampus. Biasanya yang regular kita bisa kumpul besok ya, Pak, Iya, besok iya. ya. Ini deadline tanggal sekian, kalau enggak berarti Anda tidak lulus di semester ini. Nah, itu yang mungkin ya lebih Karena ke itu main manajemen waktu. sistem mungkin dan sistem juga ya. Sistem ya. Dan yang harus diperhatikan mungkin dari kuliah online, memanage waktu sih apapun itu, Manajemen waktu. manajemen Betul. waktu. Yang biasa kita tidur 8 jam, terus kemudian kita kerja lagi 8 jam, berapa waktu kita belum kita di jalan dan Iya, segala betul. macam. Nah, bagaimana Mas Ari untuk handle masalah manajemen Untuk waktu? handle manajemen waktu mungkin ya, yang biasanya saya kayak tidur 8 jam nih sehari atau 7 jam, saya lebih mundurin lagi kayak 5 jam atau 4 jam, nanti ditambah lagi setengah jam. Justru itu lebih baik menurut saya. Untuk mengganti habit itu sih pertama seminggu 2 minggu itu emang nggak enak banget ke badan. Iya. Tapi insya Allah Dengan lama, terbiasa. dengan terbiasanya kita Terbiasa. Terus kemudian dengan mengubah mindset, tidak selalu kita dengan tidur yang cukup kita bisa, padahal 5 sampai 7 jam itu cukup. Terus kemudian juga tidak menyia-nyiakan waktu dengan banyak, contoh misalkan banyak bergaul yang tidak penting seperti ya, itu. ya, Karena ketika kita bergaul itu membawakan benefit untuk kita, dimana kita mungkin lebih kita bagaimana kita mempelajari bahasa Inggris atau seperti apa, itu mungkin memberikan faedah. Ya, itu dari tips dari Mas Ari untuk mempelajari bahasa Inggris lebih cepat. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin yang ingin bekerja di luar negeri, yang ingin menambah wawasan untuk tinggal di luar negeri dan bergaul dengan orang lebih luas, lebih global, nah, itu mungkin bisa kita ikuti nanti di episode-episode berikutnya dengan Mas Ari ya. Thank you so much. Terima kasih.